Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat mulia Nabi Muhammad SAW, yang terkenal dengan keahliannya dalam bidang bisnis. Orang yang cerdas, kaya, dan dermawan. Ia sangat tahu, faham, dan mengerti ilmunya, dan ia tahu caranya bermuamalah dalam segi harta, menjadikannya sahabat kaya raya. Beliau termasuk orang yang dijamin masuk surga. Abdurrahman bin Auf dilahirkan di Mekah pada tahun ke-10 tahun Gajah yaitu 581 Masehi. Umurnya lebih muda dari Rasulullah. Ia berasal dari Bani Zuhroh, ayahnya adalah Auf bin Abdu Manaf bin Abdul Harits bin Zuhroh bin Kilab bin Murrah al-Qurashi al-Zuhri. Nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada Kilab bin Murrah. Pada masa jahiliyah nama asli Abdurrahman bin Auf adalah Abdu Amru. Kemudian Rasulullah menggantinya menjadi Abdurrahman. Ia masuk Islam 2 hari sesudah Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, termasuk As-Sabiqunal Awalun, atau 10 orang pertama masuk Islam. Ia pun tak luput dari siksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy, sama seperti yang lainnya. Ketika ada seruan hijrah ke Madinah tanpa berpikir panjang ia langsung mentaatinya. Layaknya para muhajirin lainnya, ia pun meninggalkan seluruh hartanya di Mekah, tidak membawa hartanya sedikit pun, hanya pakaian yang dikenakannya saja, sehingga, setibanya di Madinah ia tidak memiliki apapun. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah telah mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Al-Rabi Al-Ansari tatkala tiba di Madinah. Kemudian, Sa'ad berkata kepadanya, "Saudaraku, saya adalah salah seorang penduduk Madinah yang mempunyai banyak harta, maka, pilihlah dan ambillah, saya juga memiliki 2 orang istri. Lihatlah salah satunya yang menarik hatimu, sehingga saya bisa mentalakannya untukmu." Abdurrahman bin Auf menjawab, "Semoga Allah memberkatimu pada hartamu dan keluargamu. Akan tetapi, tunjukkanlah letak pasarmu." Maka, ditunjukkanlah pasar tersebut, sehingga ia bisa mempraktekkan skill jual belinya sehingga di hari pertama ia mendapatkan samin dan akid, tanpa mengeluarkan modal. Begitu seterusnya sampai ia bisa menjadi kaya raya kembali dalam waktu singkat. Ketika Rasulullah SAW mengatakan tentang jual beli diantaranya adalah yadan biyadin, artinya tangan bertemu tangan, atau cash to cash, dia tidak menerima hutang. Inilah yang ia praktekkan apa yang didengarnya dari Rasul. Abdurrahman bin Auf tidak pernah menganggap suatu keuntungan itu kecil. Sekecil apapun keuntungannya ia anggap itulah keuntungan. Abdurrahman tidak membeli atau menjual barang yang cacat. Selanjutnya, inilah yang paling penting, Abdurrahman mengatakan, "Dan Allah memberkahi siapa yang dikehendakinya." Dan inilah yang patut kita tiru, ia berjualan dan berbisnis tak luput dari mencari keberkahan dari Allah, dan taat kepada Rasul. Maka kekayaanlah yang menghampirinya. Ia menebarkan hartanya di tengah masyarakatnya. Ia tetap rendah hati dan hidup dalam kesederhanaan. Keistimewaan dari Abdurrahman bin Auf adalah dirinya dikenal sebagai sosok yang dermawan. Bahkan, beliau juga diberi julukan sebagai manusia bertangan emas, karena rajin beramal dengan hartanya. Ia adalah sosok yang ulet dan pemberani. Ia mengikuti perang Badar. Abdurrahman bin Auf berhasil membunuh salah satu musuh Allah yaitu Umair bin Utsman bin Ka'ab at-Taimi. Keberaniannya itu juga ia tampakkan ketika di perang Uhud, walaupun banyak kaum muslimin yang lari. Ketika Khalid bin Walid yang waktu itu belum masuk Islam mengepung pasukan kaum muslimin, ia tetap berperang dan melakukan perlawanan. Meskipun pada akhirnya dalam perang Uhud, Abdurrahman mendapatkan 20 luka yang salah satunya membuat kakinya cacat permanen. Dia bahkan sulit berbicara karena giginya patah dalam perang Uhud. Perang Tabuk juga ia ikuti. Abdurrahman bin Auf memberikan 200 ukiah emas, 1 ukiah setara dengan kurang lebih 31 gram untuk memenuhi kebutuhan logistik selama perang Tabuk. Saat ada seruan untuk berinfak dari Rasulullah SAW, ia tak pernah berpikir panjang dan ragu-ragu. Abdurrahman bin Auf meninggal ketika berumur 75 tahun. Ada juga yang mengatakan 72 tahun, pada tahun 31 Hijriah. Namun pendapat lain menyebutkan tahun 32 Hijriah. Ia dimakamkan di pekuburan Baqi, yang diimami oleh Utsman bin Affan berdasarkan wasiatnya. Ia meninggalkan 28 anak laki-laki dan 8 orang perempuan. Dalam sebuah riwayat,
Dikisahkan bahwa harta peninggalan Abdurrahman bin Auf itu ada yang berupa emas murni, sedangkan 4 orang istrinya masing-masing menerima harta warisan sebanyak 80.000 dinar pada saat itu. Begitulah sedikit penggalan kisah atau sejarah dari sahabat Nabi yang mulia yaitu Abdurrahman bin Auf. Kita bisa meniru apa yang dilakukannya terutama ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Imannya yang begitu kuat menghantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Cara ia bermuamalah, berdagang dan menebarkan hartanya, ia selalu sukses ketika selalu mempraktekkan apa yang disuruh Allah dan Rasul-Nya. Semoga kita bisa meniru Abdurrahman dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa sukses di dunia dan akhirat.